Halo everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawak TV. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Termasuk diri gue pribadi, gue adalah orang muslim, jadi gue juga menjalankan ibadah puasa. Semoga sampai akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang istiqomah menjalankan puasa dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, biasa sharing-sharing hal kecil. Kali ini gue pengen ngasih tahu tips and trick ke kalian dan merubah sudut pandang ke kalian. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Gue cuman pengen ngasih tahu, ya banyak orang yang kayak habis putus cinta atau kehilangan temannya atau kehilangan orang tuanya. Mereka merasa terpuruk, mereka merasa kesepian, mereka merasa gagal, mereka merasa dunia ini jahat. Kali ini gue pengen ngubah sudut pandang mereka, dan gue ingin memberikan psikologi yang baik untuk kalian semua. Tips and trick supaya kalian tidak merasakan kesepian cara gue. Oke, yang pertama yang gue kasih tahu ke kalian tips and tricknya adalah pertama, satu, ubah cara pandang tentang sepi. Kesepian itu perasaan, bukan kenyataan. Kadang kita tidak benar-benar sendiri, hanya merasa tidak dipahami. Belajar menerima bahwa momen sendiri bisa jadi waktu bertumbuh. Yang kedua, bangun rutinitas harian. Orang yang sibuk dengan tujuan jarang tenggelam dalam rasa sepi. Buat jadwal sederhana, buat mimpi-mimpi sederhana, seperti olahraga 20 menit, baca 10 halaman buku, upgrade skill, editing, public speaking, dan lain-lain. Belajar hal-hal yang bermanfaat buat kalian, workout, dan lain-lain. Rutinitas bikin pikiran lebih stabil. 3. Perbanyak interaksi kecil. Tidak harus punya 100 teman. Cukup sapa tetangga, chat teman lama, sahabat yang mungkin kalian anggap mereka itu dekat, komentar positif di media sosial. Interaksi kecil tapi rutin lebih berdampak daripada menunggu perhatian besar. Keempat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hati jadi tenang saat mengingat Allah, seperti firman dalam Al-Quran bahwa dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Kadang kesepian itu tanda kita butuh lebih banyak doa. 5. Lakukan kebaikan. Coba bantu orang lain. Saat kamu berguna bagi orang lain, rasa sepi perlahan akan hilang. Karena manusia diciptakan untuk memberi, bukan hanya untuk menerima. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. 6. Kurangi overthinking di malam hari. Nah, bagi kalian yang sebelum tidur yang suka mikir macam-macam lah, inilah, itulah, biasanya rasa sepi datang saat malam. Solusinya adalah jangan scroll berlebihan. Dengarkan kajian atau podcast yang positif. Tidur yang cukup. 7. Bangun tujuan hidup. Orang yang punya visi jarang merasakan kosong. Tanya ke diri sendiri, apa yang ingin kamu capai 1 tahun lagi? Fokus ke arah, bukan ke rasa. Nah, menurut gue itu penting banget. Kalau kamu lagi merasa sepi sekarang, ingat ini. Kesepian itu fase, bukan identitas. Kamu bukan orang yang sendirian. Kamu hanya sedang bertumbuh. Nah, gitu ya. Kesepian itu adalah fase, bukan selamanya. Semua itu tergantung pola pikir kita pribadi.
Kalau kita bisa membawanya ke hal positif, kita bisa menanamkan pikiran kita bahwasannya masalah yang terjadi, kesulitan dalam hidup, kalian terus berprasangka buruk sama Allah. Kalian tetap berpikir kayak gua jatuh, tapi pasti ada rencana yang lebih indah di depannya. Itu lebih baik ketimbang kalian membesarkan overthinking yang ada di kepala kalian. Itu akan membawa dampak buruk terhadap diri kalian. Kalian tidak bisa memikirkan jangka panjang, kalian terus serta di masa lalu, kalian nggak bisa upgrade diri kalian nggak bisa berkembang, kalian nggak bisa memikirkan hal-hal yang menurut kalian itu lebih positif dibanding kalian mencemaskan hal-hal yang masa lalu. Gitu teman-teman. Jadi nggak boleh kita cemas dalam hidup ini. Sama kayak harapan-harapan kita juga nggak boleh cemas terhadap harapan kita. Kayak ntar gue gimana ya. Oke, semuanya itu mungkin masa depan itu emang tetap harus dipikirin. Mau jadi apa, gimana. Tapi bukan dengan cara overthinking yang negatif. Kalian harus menanamkan overthinking yang positif. Apa sih overthinking positif itu? Overthinking positif itu kalian itu menggunakan overthinking, tapi satu sisinya kalian memikirkan cara untuk mencapai masa depan itu sendiri, bukan overthinking negatif. Kalau overthinking negatif tuh kalian cuma mikirin masalahnya doang. Tapi kalau overthinking positif, kalian mikirin solusinya. Jadi orang tuh harus fokus terhadap solusinya, karena masalah akan selesai kalau kalian menemukan solusinya. Gitu teman-teman. Jadi satu kunci adalah tenang dan bawalah Tuhanmu, bawalah Allah di atas proses-proses kalian. Jadi stoplah merasa sepi, bullshit lah semua itu. Laki-laki, khususnya ya buat kaum laki-laki, kalian itu emang udah diciptain sendiri. Mau kalian nanti punya istri pun, kalian diciptakan untuk sendiri. Ya, oke, itu pesan tersirat dari gua aja. Ya, mungkin itu yang bisa gua sharing ke kalian. Semoga apa yang gua sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, kali ini gua ngonten di jam 1 malam, biasa pulang kerja. Emang gua ada waktunya di jam segini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gue kalau suka, dan kita sharing-sharing mau bahas apa lagi. Silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow IG gue Yoms George. Di situ gue juga jualan produk. Gue ada Shopee Affiliate. Gue punya digital produk juga. Gue punya buku di situ. Oke, thank you semuanya. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau suka channel gue. Dan tunggu video gue selanjutnya. Welcome to my channel Adit. Good night teman-teman.